Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan yang mana kalau kita menemukan tanah yang masih dasar atau tanah adat, suratnya masih girik. Itu saya ingin jelaskan mengenai surat persuratannya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kalau kita ingin berinvestasi atau membeli tanah yang tanahnya masih adat atau dasar gitu, itu jangan takut. Itu malahan baik, berarti tanah tersebut belum pernah dijual belikan. Nah, itu beli teman-teman. Nah, saya ingin kasih tahu caranya gitu kan, supaya tanah tersebut tidak sengketa. Kita beli tapi dalam keadaan baik ke depannya. Nah, kalau kita menemukan tanah yang masih girik atau masih dasar, kalau di sini disebut tanah adat. Nah, jadi kita tanyakan dulu silsilahnya gitu, berapa orang ahli warisnya, pembagian dari letter C-nya siapa ke desa, tanya biar lebih jelas, sejelas-jelasnya. Nah, setelah jelas, biasanya orang desa sih udah paham duluan biasanya, nggak perlu kita cari. Jadi orang desa yang mencari silsilah tersebut, menjelaskan tersebut, memastikan lah orang desa. Soalnya nggak mau ngukur biasanya kalau orang desa, kalau tanah itu masih sengketa keluarga. Nah, setelah kita tahu, kita beli, udah bayarin tanahnya, bayarin aja udah. Nah, otomatis kan diukur sama orang desa, diukur mau disuratin ke AJB, dipetel bahasa kitanya. Kalau tanah tersebut masih menyatu, biasanya kalau tanah di kampung itu masih menyatu global, kita petel aja. Kita misalkan tanah tersebut luasnya 5.000, kita beli cuma 1.000, kita petel, ahli warisnya si Anu misalkan gitu. Nah, kita suratin, orang diukur, dipetel. Nah, suratin sama orang desa, begitu teman-teman. Jadi kita paling bayar mengukur ke desa, bayar pembuatan AJB. Nah, terus kita harus teliti juga ahli warisnya siapa, itu harus tanda tangan di situ semua. Ini bagi teman-teman yang mau berinvestasi atau membeli tanah, jangan takut. Nah, kita teliti dari ahli warisnya, harus tanda tangan semua ahli warisnya tersebut, gitu kan. Nah, setelah tanda tangan baru camat pun, kepala desa, camat pasti akan tanda tangan semua. Sebenarnya kalau AJB itu bukan bukti hak milik, bukan, itu surat penyurat akta jual beli doang. Nah, setelah tapi prosedur pembuatan sertifikat, kalau mau disertifikat itu harus ada AJB, harus atas nama, misalkan teman-teman membeli itu harus nama teman-teman begitu. Nah, setelah jadi AJB ya bisa naik ke sertifikat, bawa ke BPN, bisa melalui notaris, itu banyak caranya lah. Bisa melalui orang desa juga bisa. Kalau teman-teman bisa sendiri ya, kalau saran saya ya mending sendiri gitu. Mungkin hanya itu teman-teman, kenapa saya buat video ini, karena banyak sekali yang bertanya mengenai ini tanah dari girik tersebut. Jadi masih ragu kalau beli tanah dari girik, padahal itu bagus. Kalau kita mau beli menemukan tanah yang masih girik, bagus. Sertifikat bisa kalah oleh girik kalau sertifikatnya itu bermasalah. Itu kan girik kan itu dari letter C-nya.
begitu. Letter C itu adanya di desa, teman-teman. Ya, cukup sekian, mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mau berinvestasi, pemula gitu kan, mau beli tanah, mau naruh uangnya ke tanah ya. Itu mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya pun sama, boleh dikatakan saya broker ya, jual beli tanah juga saya. Itu kalau misalkan teman-teman yang mau berinvestasi ya silahkan bisa di sekitaran Jambe Tiga Raksa bisa melalui saya. Saya mempunyai beberapa lokasi gitu kan, mungkin salah satu yang tepat untuk Anda berinvestasi ya. Cari inbox WA saya aja, chat WA saya aja yang saya tulis di deskripsi di bawah ini gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.